Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang social capital atau yang disebut dengan modal sosial. Selama ini yang kita tahu bahwa modal itu hanya terkait dengan persoalan ekonomi atau keuangan. Tetapi di luar itu ternyata unsur-unsur kebudayaan, unsur-unsur tradisi, dan juga sosial lainnya menjadi bagian dari modal yang sangat penting yang bisa dijadikan sebagai alat untuk bertahan di dalam kehidupan ini. Para sosiolog dan para antropolog melihat bahwa modal ekonomi tidak bisa menjelaskan tentang dinamika yang terjadi, misalkan kenapa ada perbedaan antara pertumbuhan ekonomi di satu negara dengan negara yang lain padahal aksesnya sama. Sehingga apa? Mereka mencoba melihat adanya unsur-unsur sosial dan kebudayaan yang menjadi faktor. Oke, kita coba lanjut di slide pertama. Pada slide ini dijelaskan bahwa social scientists and development expert often puzzle to explain why economic growth and development differ significantly across countries or regions that enjoy virtually equal access to technology, resource, and market in a modern global world. Di sini dijelaskan bahwa ada kesulitan dari para tokoh ekonomi dan juga pembangunan tentang kenapa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan itu sangat jomplang ya. Ada gap antara satu negara dengan negara lain, padahal negara-negara tersebut memiliki akses yang sama terhadap ekonomi, sumber daya, dan juga pasar di dunia global modern sekarang ini. Terjadi disparitas across countries di berbagai negara, padahal mereka memiliki produksi yang identik ya, termasuk misalkan tentang alam, kemudian fisik ya, dan juga finansial. Ini merupakan tantangan terbesar bagi peneliti. Artinya begini, bahwa kalau kita melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu negara, entah itu berupa teknologi, sumber daya ya, tetapi ada disparitas di sini, ada perbedaan yang sangat mencolok di dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Kenapa tidak merata begitu? Nah, inilah yang kemudian mendorong para sosiolog untuk melihat ini apa di balik ini, apa yang terjadi, faktor-faktor apa yang juga mempengaruhi terjadinya perbedaan jomplang ini. Jika sebelumnya para teoritikus ini menggunakan teori pembangunan ekonomi ya, walaupun ada kepuasan, tetapi mereka tidak menemukan jawabannya. Pada slide kedua dijelaskan di sini, for many decades ya, the standard economic theories such as solo growth model and Walrasian equilibrium model were the dominant mode of economic analysis. Jadi kita ketahui bahwa selama beberapa dekade ya, tentang teori ekonomi ini mereka selalu menggunakan konsepnya solo dan juga Walrasian equilibrium ya. Di sini dijelaskan bahwa rational choice of model assume that economic variable account most if not all variation economic outcome. Dengan infrastruktur yang ada pada suatu negara misalkan ya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi mereka, nah tetapi ada variasi terhadap outcome yang muncul ya, jadi tidak semua merata begitu. Nah kemudian ini tidak bisa dipecahkan kalau hanya melihat faktor-faktor yang ada ini, sehingga mereka mencari apa sebenarnya yang bisa mempengaruhi hasil yang berbeda itu. Nah, these theories focus primarily on economic variable and hardly recognize the potential role of social
and cultural factor on economic development. Nah, kemudian para teoritikus mencoba mengakui ya, recognize adanya peran potensial ya dari faktor sosial dan ekonomi ya di dalam, artinya faktor sosial dan budaya di dalam perkembangan ekonomi. Begini, ini sangat menarik ya kalau kita perhatikan dari kasus ini ya. Kita misalkan contohkan di Lombok ya, kalau misalkan masyarakat kita sudah mengenal teknologi ya, sudah mengenal pasar modern misalkan ya termasuk pasar-pasar digital online. Tetapi kenapa kemudian itu tidak kita tangkap ya? Kenapa justru ekonomi kita masih stagnan, tidak bisa menyaingi ekonomi negara-negara maju, padahal akses kita sama misalkan ya. Nah, ini ada faktor budaya dan sosial yang sulit untuk membuat kita bergerak begitu. Nah, ini yang kira-kira mau coba dibedah dalam konteks sosial kapital ini. Pada slide selanjutnya, nah di sini kalau kita lihat sejarahnya bahwa mainstream ya neoclassical growth model start with variable ya, physical capital and labor, then include human capital, subsequently incorporate an institution and has finally considered including culture. Jadi ini ada kelompok-kelompok yang mencoba menganalisa pertumbuhan ekonomi ya melalui berbagai variabel, termasuk di sini misalkan ya physical variable capital, kemudian ada juga labor ya, buruh, kemudian ada human capital. Nah, ini human capital ini seperti warisan ya, akses, ini juga hampir sama, dan yang melibatkan institusi-institusi ya. Nah, dan ujung-ujungnya mereka kemudian mengakui peran budaya. Jadi di sini kita lihat bagaimana kemudian konsep sosial kapital ini muncul. Nah, pada tahun 1990-an, a new school of thought on the determinant of economic development emerged ya. Jadi di sini mazhab baru muncul ya, yang menentukan bahwa pertumbuhan ekonomi itu menganut konsep sosial kapital. Jadi di sini ada trust, ada kepercayaan, ada social network, jaringan, dan juga ada kelembagaan. Jadi tiga nilai yang kemudian memainkan peran penting ya, to explicitly explain the effect of socio-cultural values in economic behavior. Artinya bahwa tiga aspek inilah yang kemudian mempengaruhi ya nilai-nilai kebudayaan itu di dalam perilaku ekonomi. Jadi ada trust, ada social network, ada institution. Di sini coba kita melihat sejarah munculnya konsep sosial kapital ini. Menurut Smith ya tahun 2007, bahwa konsep sosial kapital ini pertama kali dimunculkan oleh Lida Hanifan pada tahun 1916 ya, to explain the importance of community participation in enhancing school performance. Jadi pada waktu itu Hanifan menggunakan istilah ini ya untuk menggambarkan partisipasi masyarakat ya di dalam sekolah pertunjukan ya. Jadi dia melihat di sini ada modal sosial begitu, modal cultural, tetapi belum memberikan penjelasan yang begitu detail ya. Kemudian lama kemudian konsep ini tidak muncul. Pada tahun 1956 beberapa tim dari sosiolog ya dari Kanada mereka belajar tentang urban communities, kemudian ada Homans ya, untuk teori social interaction, ada Jacob ya, membahas tentang urban life ya, kehidupan masyarakat urban dan tetangga. Nah, di sini kemudian muncul lagi konsep ini ya. Jadi mulai berkembang ya, tahun 61 dikembangkan oleh Homans, begitu juga dengan Jacob. Lalu pada tahun 1977 ada Lowry yang mencoba membahas tentang distribusi income ya di masyarakat urban. Jadi masyarakat urban ini lebih ke masyarakat perkotaan ya.
Kalau kita bicara definisi, nah di sini ada beberapa definisi yang coba akan kita jelaskan. Jadi teori modal sosial itu memang berakar pada gagasan, ya, kepercayaan, norma dan jaringan, ya, informal dan percaya bahwa hubungan sosial adalah sumber daya yang berharga. Nah, secara lebih luas di sini dijelaskan bahwa social capital is broadly defined to be a multi-dimensional phenomenon encompassing a stock of social norm, values, belief, trust, obligation, relationship, network, friend, membership, civic engagement, information flows, and institutions that foster cooperation and collective action for mutual benefit and contribution to economic and social development. Jadi lebih luas lagi didefinisikan di sini bahwa modal sosial atau social capital itu adalah fenomena multidimensional, ya, yang terdiri dari norma-norma sosial. Ya, apa sih norma sosial kita? Misalkan kalau kita bicara kawin lari, ya, dengan aturan-aturan yang ada, itulah norma sosial. Itu juga bagian dari social capital. Ada nilai, ya. Kemudian ada belief, ya, kepercayaan, trust, ya, juga kepercayaan dari masyarakat, ya. Ada obligation, kemudian hubungan, network, friendship. Ya, artinya bahwa secara umum keterlibatan kita, ya, dengan orang lain, inilah sebenarnya yang disebut dengan social capital itu. Jadi kalau kita memiliki hubungan, nah pasti kita saling menukar informasi, saling menukar pengetahuan, ya. Apalagi misalkan ada lembaga tempat kita berkumpul, ya. Kalau kita lihat kan mahasiswa, misalkan ada HMJ, ada BEM, kemudian ada HMI misalkan, ya, dan ada organisasi kemahasiswaan yang lain. Ketika kalian terlibat di sana, ya, dengan berbagai dinamika dan diskursus yang ada, maka itulah yang kemudian dianggap sebagai bagian dari social capital. Pierre Bourdieu, salah seorang sosiolog, ya, dari Prancis, mencoba membedakan, ya, 3 bentuk dari modal. Pertama, modal ekonomi, modal cultural, and modal sosial. Nah, kita tahu bahwa kalau sudah bicara tentang ekonomi, ya, jelas ini persoalan uang, ya. Nah, beliau mendefinisikan di sini bahwa yang disebut dengan social capital itu the sum of the actual or potential resources that are linked to the possession of a durable network of more or less institutionalized relationship of mutual acquaintance and recognition. In other words, to membership in a group. This definition emphasizes the importance of social network, the opportunities and advantage available to member from group membership. Nah, jadi kalau Bourdieu melihat bahwa social capital itu lebih pada potensi-potensi sumber daya yang bisa kita dapatkan ketika kita terlibat di dalam sebuah kelompok atau grup. Misalkan, ya, kita terlibat dalam ormas, misalkan, ya, anggaplah kita bagian dari organisasi Muhammadiyah atau NU atau Nahdlatul Wathon, ya. Nah, ketika kita mengambil bagian di sana, di institusi itu, ya, di organisasi itu, maka di sana kemudian berbagai resource, ya, yang ada tersedia yang bisa kita manfaatkan, ya. Kita bisa membangun jaringan bisnis, bisa membangun jaringan pendidikan. Nah, inilah yang disebut dengan social capital kalau Bourdieu. Apa potensi-potensi sumber yang bisa menghubungkan kita dalam waktu yang lama, yang kemudian terinstitusionalisasi, ya, dalam konteks hubungan tadi itu, ya. Jadi sederhananya begini, teman-teman, bahwa kalau Bourdieu melihat tentang social capital ini sangat sederhana, ya, bahwa kita di suatu kelompok, kita mengambil manfaat yang ada di sana, entah itu manfaat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, ya. Karena bagaimanapun jaringan ini sangat penting. Bagaimana kita bisa akses, misalkan nih saya sebagai pedagang, supaya pedagang saya maju, ya. Nah, saya butuh orang untuk mengenal saya, butuh orang untuk melihat potensi bisnis saya, begitu. Nah, disinilah
kita butuh organisasi-organisasi yang tempat kita berkumpul begitu. Bourdieu melihat bahwa keuntungan yang diambil dari keanggotaan di sebuah kelompok itu berbasis solidaritas, ya, berbasis solidaritas yang kemudian membuat semua kemungkinan bisa didapatkan. Misalkan ya, Bourdieu melihat kekayaan dari sosial kapital itu tergantung pada ukuran dan volumenya, ya, seberapa lama kita terlibat di sana, ya. Semakin lama kita terlibat, maka semakin banyak modal yang kita dapatkan begitu. The capital is maintained and reinforced as long as member continue to invest in their relationship. Jadi modal itu dijaga dan dikuatkan kembali, ya, as long as sepanjang anggota-anggota itu terus melanjutkan untuk investasi, ya, di dalam hubungan mereka. Nah, ide-ide Bourdieu ini juga melihat bahwa ada semacam konflik nanti yang muncul, ya, ada persaingan antara individu di dalam organisasi itu. Nah, ini yang menarik ketika Bourdieu melihat bahwa sosial kapital juga menjadi ruang pertarungan begitu dari berbagai aktor. Nah, ada 3 elemen yang di sini Bourdieu jelaskan, ya, terkait dengan social capital. Yang pertama adalah the social relationship that enable actor to gain access to resource possessed by their associate. Jadi bahwa hubungan sosial itu menguatkan aktor-aktor itu memperoleh akses, ya, terhadap sumber daya yang mereka miliki di dalam sebuah asosiasi. Nah, kemudian yang kedua, the amount of those resources produced by the totality of the relationship between actors. Jadi Bourdieu melihat jumlah sumber daya yang mereka lahirkan itu, ya, tergantung dari totalitas hubungan, ya, antara aktor di sana, ya, rather than merely a common quality of the group. Lebih dari a common quality, ya, adanya kesetaraan di dalam grup. The quality of those resources. Jadi yang ketiga adalah kualitas dari resource. Artinya begini, bahwa Bourdieu melihat poin-poin ini, misalkan termasuk apa sih yang kita peroleh dari sumber daya, itu tergantung dari totalitas kita. Sedangkan Coleman mendefinisikan sosial kapital dari sisi fungsinya. Ini agak berbeda dari Bourdieu, ya. Sebenarnya sama sih melihat manfaat, tetapi Coleman di sini melihatnya sebagai sebuah ada kombinasi entitas, ya. Tidak hanya sebagai single identity, tetapi ada kombinasi antara dua karakter umum, ya. Jadi ada aspek social structure dan juga fasilitas yang memungkinkan individu itu untuk melakukan sebuah tindakan, ya, who are within that structure, yang ada di dalam struktur itu. Jadi Coleman melihat ada misalkan obligation, ya, ada kewajiban, ada ekspektasi, ada trust, ada information yang mengalir, ya. It is a productive resource that facilitate production and make possible to achieve certain end that would be impossible in its absence. Nah, jadi kalau Coleman melihat sosial kapital ini, ya, harus terkait dengan aturan-aturan atau struktur yang mengikat orang di dalam sebuah kelompok gitu, di dalam sebuah organisasi. Jadi di sana ada kewajiban, ada kepercayaan, ada harapan, ya. Inilah yang tujuan-tujuan ini harus kita capai begitu. Artinya ketika organisasi itu punya aturan, maka dia akan melahirkan sebuah sumber daya yang memfasilitasi orang-orang tersebut untuk mencapai apa yang diinginkan. Coleman juga mencoba mengembangkan teori ini, ya. Jadi dia mengidentifikasi ada 3 bentuk of social capital, ya. Coleman identifies 3 form of social capital. Reciprocity, ya, adanya saling kepercayaan, yaitu yang pertama kalau menurut Coleman. Yang kedua,
information channel and flow of information atau sumber informasi, ya. Dan yang ketiga adalah norma-norma, ya, aturan-aturan yang bisa melahirkan, ya, sebuah sanksi begitu. Nah, ini menarik apa yang dikatakan oleh Coleman ini, bahwa ketiga unsur yang ada, ya, kayak kepercayaan, kemudian sumber informasi, ada aturan-aturan, inilah yang kemudian menjadi sumber daya, ya, di dalam sebuah organisasi. Akan tetapi Coleman mengingatkan kita bahwa semua ini juga inherently sosial, jadi diwariskan secara sosial, ya, yang didukung oleh kombinasi dari berbagai tindakan di dalam kelompok itu. Ya, mungkin sederhananya begini. Jadi Coleman melihat bahwa social capital itu adalah a public good, ya, as it exists in relation among people. Sesuatu yang bersifat publik, ya, barang umum yang itu eksis di dalam sebuah hubungan, ya. Saya kira hampir sama, ya, dengan Bourdieu tadi. Robert Putnam, ya, ini salah satu juga yang tokoh berjasa besar di dalam mengembangkan konsep social capital, ya. Jadi dia mendefinisikan bahwa social capital itu sebagai features of social organization. Artinya bahwa itu adalah ciri khas atau karakter dari sebuah organisasi, ya, termasuk di sana ada kepercayaan, ada aturan, ada network, ya, yang bisa mengimprove, ya, efektivitas dari sebuah masyarakat, ya, facilitating coordinated action. Artinya begini, bahwa tiga unsur ini kalau menurut Putnam itu menjadi pendorong, ya, menjadi pendorong efektifnya sebuah organisasi. Jadi social capital itu mengacu pada hubungan antara orang-orang atau jaringan-jaringan mereka dan orang yang mengikuti aturan. Ya, memang kalau kita ikut dalam sebuah organisasi atau asosiasi apapun namanya, maka, ya, kita terikat dengan aturan, dengan hubungan, karena kita berhubungan dengan orang lain, ya. Nah, disinilah kemudian Putnam melihat efektivitas dari sebuah organisasi itu. Saya kira sama, dia juga menekankan bahwa jumlah, ya, asosiasi masyarakat ataupun tingkat partisipasi, inilah yang kemudian memperkaya, ya, modal-modal sosial di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, ya, kita bisa melihat bahwa social capital menurut Putnam closely related to civic engagement. Jadi lebih pada, ya, hubungan-hubungan masyarakat itulah yang disebut dengan social capital. Nah, yang terakhir di sini ada Francis Fukuyama, ya. Jadi beliau termasuk salah satu sosiolog, ya, dan juga social scientist yang mengembangkan teori ini. Menurut Fukuyama, jadi dia menawarkan sesuatu yang lebih spesifik, ya, tetapi memiliki kontribusi yang signifikan, ya. Jadi dia mendefinisikan social capital itu dalam konteks kepercayaan, ya, the ability of the people to work together for common purpose in a group or an organization. Artinya kalau ada kepercayaan antara satu orang dengan orang lain, maka itulah yang kemudian mendorong orang untuk bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, ya. Dengan kata lain, ya, dia mendefinisikan bahwa social capital itu sebagai existence of certain set of informal values and norms shared among member of a group that permit cooperation among them. Ya, bahwa eksistensi tentang nilai-nilai formal, ya, ataupun aturan-aturan yang orang lain bisa share, ya, di dalam sebuah kelompok. Artinya bahwa ketika ada organisasi, ya, kita bisa sharing di sini, sharing ide, sharing aturan-aturan yang ada di organisasi itu, dan itulah yang kemudian
bisa mengikat kita dari dalam sebuah kerjasama begitu. Jadi menurut Fukuyama bahwa interpersonal trust ya, kepercayaan terhadap antara orang itu menjadi dasar dari hubungan sosial yang ingin dibentuk. Ya, artinya dengan hubungan yang sangat kuat inilah yang kemudian menurut Fukuyama bisa melahirkan kerjasama antara individu, ya, kemudian mengurangi biaya transaksi. Kemudian ada juga meningkatkan transaksi bisnis, jadi ada nilai bisnisnya. Ya. Saya kira hampir sama ya dengan yang lain, tetapi Fukuyama memberikan kontribusi di sini di dalam konteks social capital yang dia sangat straightforward, artinya dia cukup maju melihat social capital ini sebagai the proportion of people who think that most people can be trusted. Ya, artinya kalau kita sudah berada di dalam sebuah organisasi ya kita harus saling mempercayai begitu. Jadi nggak boleh ada kecemburuan, tidak boleh ada keraguan, kecurigaan kepada orang lain. Karena itu menghambat kerjasama kita. Jadi social capital ini intinya kalau kita perhatikan bahwa apa yang bisa kita peroleh ketika kita di dalam sebuah grup. Oke, saya kira itu teman-teman kuliah kita hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.